Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara saat ini? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik dan luar biasa oleh karena perlindungan Tuhan. Saat ini izinkan saya share sesuatu yang saya beri tema jauh dekat tentang posisi hati. Kalau kita berbicara tentang jauh dan dekat, kita selalu berbicara tentang jarak. Dan kita sering menghubungkan jarak itu tentang jarak fisik atau posisi. Tapi apakah hubungan kita dengan Tuhan itu ditentukan oleh jarak fisik? Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Jadi Adam dan Hawa bersama Tuhan ada di sebuah taman, yaitu Taman Eden, seperti bagaimana kita ketahui di ayat ini. Tapi posisi ini, pertanyaan Tuhan di manakah mereka, itu ditujukan ketika mereka telah jatuh di dalam dosa. Nah, dosa membuat kita berjarak dengan Tuhan. Sekalipun ada di tempat yang sama, Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa bukan karena Tuhan tidak tahu keberadaan mereka secara fisik, tapi Tuhan sedang mengingatkan mereka di mana hati mereka berada. Karena mereka sudah jauh dari Tuhan oleh karena dosa yang mereka lakukan. Sehingga membuat mereka takut dan bersembunyi. Seharusnya kejatuhan kita itu membuat kita semakin dekat sama Tuhan karena kita mengerti bahwa kita memerlukan pengampunan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh, justru dia bersembunyi karena hatinya menjauh daripada Tuhan. Oleh karena dia memposisikan dirinya jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bertanya, di manakah mereka? Jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan berbicara tentang fisik. Mungkin seringkali fisik kita di gereja, tapi belum tentu hati kita benar-benar di gereja. Berapa banyak hari-hari ini kita alami demikian. Kita beribadah, kita berdoa, kita memuji Tuhan, tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bermain HP. Dan itu menunjukkan bahwa jarak tidak menentukan posisi yang sebenarnya. Kita mungkin ada di sebuah ibadah, tetapi hati kita tidak di sana. Oleh sebab itu, jarak jauh atau dekat ditentukan oleh posisi hati kita, bukan tentang fisik kita. Sebagaimana juga yang dialami oleh anak yang hilang. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Lukas 15 ayat 11 sampai 32, saya tidak membacakan ayatnya satu persatu karena begitu panjang. Saya akan menjelaskan saja secara singkat. Di situ ada dua anak yang hilang. Kita berpikir seringkali anak yang hilangnya itu cuma satu, ketika anak bungsu pergi dari rumah. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara semua bahwa anak sulung pun hilang dan dia hilang di dalam rumah. Betapa menyedihkannya, mungkin kita anak-anak Tuhan seringkali berpikir bahwa kita ke gereja setiap hari Minggu, tapi ternyata kita hilang. Karena posisi hati kita tidak lagi benar-benar hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Anak yang bungsu hilang di luar, dia meninggalkan ayahnya. Tapi anak yang sulung juga hilang karena apa? Dia tidak tahu keberadaannya bersama Bapa. Dia tidak tahu identitasnya di dalam Bapa bahwa dia anak. Sehingga dia mengalami satu situasi ketika anak bungsu itu kembali, dia iri dengan apa yang bapaknya lakukan ketika merayakan kedatangan adiknya tersebut. Nah, apakah kita juga demikian? Bagaimana posisi hati kita? Seberapa kita benar-benar dekat dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar hidup dalam posisi yang dekat dengan Tuhan ataukah sudah menjauh? Sekalipun mungkin kita beribadah, kita berdoa, atau bahkan kita melayani Tuhan. Kita perlu benar-benar mengecek posisi hati kita, karena sekali lagi bukan tentang keberadaan kita secara fisik di mana, tapi berbicara tentang hati kita tertuju kepada siapa. Apakah kepada Tuhan ataukah kepada yang lainnya. Oleh sebab itu, firman Tuhan mau mengajar kita untuk ayo kita kembali lagi mengecek posisi hati kita. Seperti Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau?" Dan pada saat ini Tuhan juga bertanya kepada kita, di mana keberadaan posisi hati kita? Apakah kita benar menyembah Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menyenangkan Tuhan, melakukan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita?
atau kita sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya, yaitu kepentingan kita, ego kita, dan semua keinginan-keinginan duniawi kita, Bapak Ibu, Saudara yang bisa jawab masing-masing pertanyaan tersebut. Biarlah kita hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, karena cinta Tuhan itu yang membawa kita kembali untuk bisa dekat kepadanya. Ini panggilannya untuk kita kembali dekat, memperhatikan posisi kita. Orang yang tersesat itu bukan tidak tahu tujuan, melainkan dia tidak tahu berada di mana dia saat ini. Marilah kita menyadari di mana posisi kita dan kita kembali kepada Bapa. Kita minta ampun dan kita datang kepadanya, maka Dia adalah Tuhan yang baik, yang mengampuni kita, menerima kita, dan mengembalikan hubungan kita lagi. Sebagaimana Adam dan Hawa jatuh, Tuhan kembalikan mereka untuk bisa dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk kita, untuk mengembalikan posisi kita, bisa dekat dengan Dia. Kita bisa hidup di dalam Dia. Mari kita bersama-sama hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.